Halo sobat, saya Ferisco. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang password manager. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu password manager, teman-teman bisa buka Google di sini lalu ketikkan mediaadmi.com. Selanjutnya tinggal scroll ke bawah dan ada satu artikel di sini berjudul Cara Menyimpan Password dengan Aman di Laptop Kerja. Teman-teman tinggal buka artikelnya. Di sini bisa dilihat di daftar isi ada bagian apa itu password manager. Oke, teman-teman bisa baca di sini di artikel ini terkait password manager untuk lebih detailnya. Namun secara singkat, password manager itu adalah sebuah aplikasi ya, sebuah aplikasi atau sistem yang dirancang secara khusus untuk menyimpan, mengelola maupun melindungi password di dalam satu tempat yang aman. Jadi dengan password manager itu kita tidak perlu mengingat banyak password ataupun menyimpannya secara manual di browser, di catatan ataupun di file pribadi lainnya. Oke. Kapan kita membutuhkan password manager? Jadi, jika teman-teman punya banyak password tapi suka lupa passwordnya apa gitu ya, dan teman-teman juga login di komputer yang digunakan secara bersama-sama, jadi tidak bisa menyimpan passwordnya di browser yang ada di komputer tersebut, karena nantinya akan bisa diakses juga oleh orang lain. Atau teman-teman ingin mempunyai penyimpanan password yang aman. Jadi case-case seperti ini yang membutuhkan kita untuk menggunakan password manager. Dan salah satu password manager yang bisa kita gunakan yaitu adalah KeePass. Kita bisa langsung ke Google lalu ketikkan KeePass. Di sini pada artikel yang muncul yang pertama ya, keepass.info, tinggal diklik saja. Lalu kita bisa ke latest release-nya yaitu di versi 2.6. Kita klik, lalu klik lagi di sini ada download KeePass. Ada dua versi yang tersedia yaitu versi Windows installernya dan juga versi yang portable. Apa bedanya dua versi ini? Kalau versi yang installer kita perlu menginstalnya terlebih dahulu di laptop kita ya, baik itu di Windows, di Linux, di macOS dan lain-lain. Tapi jika portable ini kita bisa langsung menggunakan aplikasinya tanpa kita install terlebih dahulu. Dan kapan kita membutuhkan portable? Jika teman-teman mau menggunakan aplikasi ini di banyak komputer ya, jadi tinggal versi portable-nya tinggal dimasukkan di sebuah flash disk ataupun di hard disk, dan ketika mau menggunakan passwordnya nanti tinggal masukkan flash disk ataupun hard disknya di komputer tersebut dan jalankan aplikasi KeePass-nya secara portable untuk menggunakan password teman-teman. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan menggunakan versi yang portable saja. Jadi kita tinggal klik download button yang ada di sini teman-teman. Oke, jika sudah selesai download maka akan ada file zip seperti ini ya, tinggal kita ekstrak saja. Lalu tinggal dibuka foldernya dan akan ada beberapa file seperti ini. Untuk menggunakan aplikasinya tinggal pilih file yang bertipe application lalu diklik dua kali. Dan tampilan awalnya akan menjadi seperti ini ya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat database passwordnya terlebih dahulu. Caranya kita ke menu file, pilih yang new, lalu di sini ada informasi new database, kita klik OK. Saya akan pilih
untuk penyimpanannya di folder yang sama, dan kita bisa buat namanya. Di sini saya gunakan default saja ya, database. Lalu kita klik save, dan kita akan diminta untuk membuat master key dari file database tersebut. Jadi langsung saja misalnya, dan jangan lupa untuk kolom repeat passwordnya juga dimasukkan. Oke, jika sudah seperti ini, kita tinggal klik OK saja. Dan masukkan nama database-nya, misalnya. Kita juga bisa memberikan deskripsi untuk database-nya ini. Jadi contohnya, oke, jika sudah tinggal diklik OK. Untuk pilihan ini saya akan pilih skip dulu teman-teman. Dan jika sudah selesai, maka tampilannya seperti ini. Kita akan diberikan contoh 2 entry ya, di sini sampel entry-nya. Dan di bagian kiri akan ada beberapa grup, ada grup general, Windows, network, dan lain-lain. Kita juga bisa membuat grup baru di sini dengan membuat add group. Pilih grup, pilih yang add group, lalu contohnya sosial media. Bisa dipilih juga mau icon yang seperti apa. Saya pilih yang ini ya contohnya. Oke, bisa dibuat notes, tapi saya akan kosongkan saja. Oke. Oh, dia kita keluarkan ya. Nah, seperti ini. Dan untuk menyimpan passwordnya, ke menu entry teman-teman, pilih yang add entry, lalu tinggal masukkan username-nya. Contohnya di sini nama saya, lalu titelnya misalnya sosial media ya, media 1. Dan untuk passwordnya silahkan disesuaikan. Ini contoh saja ya teman-teman. Di sini saya juga sudah membuat sebuah website untuk demo ya. Jadi tadi username, passwordnya, kita bisa inputkan URL dari website tempat kita yang ingin login. Lalu bisa diberikan notes juga, termasuk kita bisa set expire jika password tersebut memiliki masa expirednya ya. Saya klik OK, maka akan tersimpan di sini untuk entry passwordnya. Dan untuk menggunakan password ini, silakan ke halaman login dari sebuah websitenya, lalu arahkan kursornya ke kolom username, buka kembali aplikasi KeePass, dan klik kanan pada entry-nya ya, kita pilih, lalu klik kanan dan pilih perform auto type teman-teman. KeePass akan mengisikan otomatis baik itu username dan passwordnya, dan akan otomatis login juga. Jadi kita tidak perlu mengetikkan manual ya. Ini sangat gampang dan juga tentunya aman karena passwordnya kita simpan di lokal laptop kita dan tidak kita bagikan kemana-mana. Saya logout dulu, dan jangan lupa di save ketika sudah memasukkan sebuah entry baru teman-teman. Bisa menggunakan file ini lalu klik save, atau juga bisa menekan Ctrl+S pada keyboard ya. Oke, di KeePass kita juga bisa mengenerate sebuah password. Caranya sama, kita ke menu entry lalu add entry,
Di sini secara defaultnya kita akan diberikan password ya teman-teman pada saat kita membuat entry baru. Ini juga bisa kita customisasi secara format passwordnya. Jadi caranya tinggal klik tombol generate a password di sini, lalu klik open password generator. Di sini ada beberapa pilihan menu. Kita tinggal sesuaikan format passwordnya mau seperti apa. Contohnya panjang passwordnya berapa karakter, saya pilih misalnya 15 karakter ya. Lalu di sini ada beberapa format juga, misalnya huruf besar, huruf kecil, angka, karakter minus, underline, spasi, dan lain-lain. Saya coba menggunakan underline. Dan kita juga bisa memasukkan spesial karakter ya di sini. Tinggal inputkan aja mau seperti apa. Lalu selanjutnya saya klik OK dulu. Oke. Passwordnya akan seperti ini ya. Lalu kita tinggal masukkan username, misalnya di sini Perisco, dan judulnya social media 2. Sebelum saya save, saya akan buat dulu akunnya di website ini. Saya create account, misalnya emailnya username-nya Perisco, lalu passwordnya saya paste ya. Tuh, daftar. Oke. Jika sudah, jadi kita save dulu, klik OK, lalu klik Ctrl S untuk menyimpan passwordnya di file database. Dan untuk login, tinggal arahkan kursornya ke kolom username, lalu buka kembali KeePass, pilih passwordnya, klik kanan dan pilih yang perform auto type. Oke, dan kita bisa login dengan gampang dan juga aman. Sekian untuk videonya teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih.